Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3031 Penjaga Gerbang. Tubuh suci kecil, berani menyerangku. Tuan Panjang Samsara mengguncang dunia dengan minuman, menunjukkan kekuatan kekaisarannya. Namun, pada saat berikutnya, gayanya yang menyilaukan dan agresif benar-benar dimusnahkan. Telapak tangan Ye Chen tampak polos, tetapi ada kekuatan supernatural yang tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya, dan ada ukiran di naskah segel yang sepertinya tersembunyi. Ruang waktu, ruang waktu. Wajah Tuan Long dari Samsara tiba-tiba berubah, dia tidak siap untuk bergerak, dia ingin melawan dengan tubuh Kaisar Surga, menurutnya, serangan tubuh suci kecil itu tidak sebanding dengan tembakannya, berdiri saja di sana dan bertarung sesukamu. Tapi melihatnya kali ini, teknik telapak tangan yang turun dari langit sepertinya tidak hanya untuk bersenang-senang, kekuatan telapak tangannya menyatu dengan kekuatan penghancur. Bagaimanapun, dia masih bergerak, mengangkat tangannya ke langit. Engah. Retakan, ledakan. Beberapa suara berikutnya terdengar satu demi satu, yang cukup menyenangkan. Ye Chen menamparkan telapak tangannya, menyebabkan Tuan Samsara muntah darah, dan tulang lengannya meledak, dan dengan keras, dia setengah berlutut di langit berbintang. Gudong. Pada adegan itu, para pembudidaya yang menonton menelan ludah mereka. Itu adalah seorang kaisar. Meskipun dia ditekan di surga, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan tempur puncak, dia masih seorang kaisar tertinggi di tingkat kaisar, tetapi dia dihancurkan setengah berlutut oleh telapak tangan Ye Chen, betapa mengerikannya tubuh suci itu. Belum lagi dunia, bahkan permaisuri Wilderness Timur terkejut. Itu belum terlihat dalam 100 tahun, Ye Chen dari keluarganya begitu kuat sehingga dia mengangkat tangannya untuk menekan kaisar surga, kekuatan yang luar biasa. Ekspresi kedua kaisar, Tianming dan Ming, jauh lebih tenang. Tenang dan tenang. Masih ada beberapa kejutan. Ye Chen, monster tua itu, semakin tua dan semakin kejam. Jika dia benar-benar ingin bertarung, tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawannya. Ye Chen juga bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? 9 kaisar iblis surgawi yang baru saja melangkah keluar dari pilar Optimus semuanya tercengang di sana, wajah mereka yang menyeringai dan muram menjadi pucat setelah melihat pemandangan itu, dan kaisar langit hancur berlutut. Tentara iblis surgawi yang keluar kemudian tidak terlihat jauh lebih baik, mereka mengira datang ke surga akan menjadi pesta yang rakus, tetapi pemandangan hari ini justru kebalikan dari apa yang mereka bayangkan. Aku adalah kaisar surga. Dewa Naga Samsara melolong, kekuatan ilahi kaisar berguling, membentuk kembali lengannya, berdiri tiba-tiba, dan mendorong telapak tangan Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan ditekan lagi oleh cetakan telapak tangan yang terangkat. Engah. Retakan. Ledakan. Suara sebelumnya diulang lagi. Long Master Samsara ingin berdiri, tetapi hancur setengah berlutut lagi, tulang lengannya meledak, dan darah muncrat dengan liar. Kali ini dia tidak berdiri lagi. Telapak tangan Ye Chen terlalu kuat, menghancurkan tubuh kaisar inci demi inci, tulang kaisar dan darah kaisar semuanya dimusnahkan ke dalam siklus reinkarnasi, asal-usul jalan kaisar telah hancur oleh waktu, ruang dan waktu. Ah! Deru kaisar langit bergema di 3 alam. Sayangnya, tidak ada yang menggantung. Segel. Ye Chen berkata dengan ringan, menggunakan waktu sebagai rantai, menggunakan waktu dan ruang sebagai segel, dan menggunakan reinkarnasi sebagai sangkar, dia menyegel Kaisar Dao Yuanshen dengan paksa, tetapi dia tidak dapat disembelih, itu adalah reinkarnasinya. Itu sunyi, karena Kaisar Langit ditekan, seluruh dunia sunyi, tidak peduli para biarawan di surga atau para jenderal iblis surgawi, mereka semua terpana di sana, menyaksikan pemandangan langit yang diledakkan dengan tak percaya. Keadaan pikiran semua surga dan manusia pada dasarnya sama. Pemandangan dalam sejarah selalu sangat mirip. Ratusan tahun yang lalu, Kaisar Zun menghancurkan permaisuri teratai hitam dengan satu telapak tangan. Ratusan tahun kemudian, Ye Chen menekan Kaisar Langit dan Iblis Langit dengan satu telapak tangan. Langit benar-benar telah bangkit, Kaisar Agung dari wilayah luar tidak cukup untuk dilihat, dan Kaisar Surga ada di sini, dan tidak ada yang cukup untuk dilihat.
Yang satu dihancurkan dan yang lainnya ditekan. Rekor seperti itu melawan langit harus belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Melihat 9 kaisar iblis surgawi dan tentara iblis surgawi, mereka semua mundur, tubuh mereka gemetar, dan ekspresi mereka ketakutan. Kaisar langit telah ditekan, jadi mereka masih merajut, dan lebih aman untuk pulang. Bola balik, mereka berbalik dan melarikan diri ke pilar ajaib. Adegan aneh mengikuti. Iblis surgawi, yang baru saja melarikan diri ke pilar sihir, keluar lagi di saat berikutnya, dan keluar tepat saat dia masuk. Bukan karena mereka mengetahuinya sendiri, itu karena kekuatan yang mengerikan. Jelas bahwa itu bergerak maju, tetapi mundur. Itu adalah Ye Chen, yang menumbangkan ruang dengan hukum melawan langit, dan tingkat kaisar ditekan. Tidak perlu mengejarnya, dia akan mundur sendiri, hukum ruang benar-benar hal yang baik. Dulu aku bahu-membahu denganmu, tapi sekarang aku hanya bisa melihat ke atas. Tubuh Chaos, Ming Jue, Bai Zi, Chen Yi, Kuiniu semuanya bergumam, menatap kosong pada pria berbaju putih dengan rambut putih dan janggut putih, meskipun dia sudah tua dan sangat tua, dia menentang langit. Dalam hal pria yang tak tertandingi dan kejam, dia pasti kaisar ke-10 dari Chu. Para biksu menghela nafas, karena keberadaan Ye Chen, mereka telah melihat terlalu banyak gelombang yang bergejolak, dan sekarang 9 kaisar telah menjadi selokan kecil, dan tidak ada seseorang memiliki sesuatu untuk ditakuti. Saya merasa sangat nyaman. Tidak, tidak, tidak. Iblis surgawi melolong, dari kaisar hingga tentara iblis, berteriak, satu demi satu dihancurkan, dan satu demi satu berubah menjadi abu terbang. Perlawanan sekecil apapun, iblis surgawi menyerbu dan gagal lagi. Ye Chen mengambil kembali Tuan Long, mendarat di pilar Optimus dengan satu langkah, berlutut di atas pilar, lalu menutup matanya, sepertinya dia mencerahkan dan menekan kaisar surga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Langit dan manusia terbatuk kering, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga terbatuk kering. Sialan kau lebih marah dari Kaisar Zun. Anda adalah orang pertama yang tidak menghancurkan pilar iblis surgawi, tetapi mencapai pencerahan di pilar iblis melihat ke langit, Anda adalah yang pertama. Ye Chen diam seperti batu, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata, dia dapat melihat seluruh tubuhnya, dikelilingi oleh hukum, dan berevolusi dengan penglihatan, suara halus dari jalan bergema melalui langit berbintang, dan permaisuri yang mendengarkan tersentuh. Itu terlihat seperti peri sungguhan. Raja mengelus janggutnya dan melihat ke seberang hamparan luas. Tidak hanya dia berpikir begitu, dunia juga merasakan hal ini. Dia berpakaian putih, berambut putih, dan berjanggut, dengan sikap yang tak terukur, diselimuti oleh perubahan hidup, tampak nyata dan ilusi. Meskipun dia bisa dilihat, dia sulit dipahami, seperti pria dalam mimpi, duduk di atas sungai waktu yang panjang. Memandangnya seperti melihat akhir tahun, mengartikan apa yang selama-lamanya untuk perubahan hidup. Pada saat itu, terlalu banyak orang yang kesurupan, bahkan permaisuri tidak terkecuali, dia bukan hanya peri, tetapi juga mitos yang hidup. Jika dia meninggalkan garis keturunannya, dia bisa segera membuktikan kebenarannya. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam. Sayang sekali pria itu tidak mau menundukkan kepalanya ke langit. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pilar sihir bersenandung lagi, dan roh jahat meluncur keluar, menelan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya bahu-membahu, dengan aura haus darah, tirani, dan jahat melonjak. Namun, begitu mereka keluar dari pilar sihir, mereka diseret ke dalam ilusi oleh mimpi Ye Chen, dan mereka semua menjadi iblis yang lamban. Ye Chen mencerahkan dan mencarinya, Master Long dapat bereinkarnasi ke alam iblis surgawi 2 kali, mungkin ada jiwa heroik lainnya. Saya mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Hukum reinkarnasi jatuh, dan semua iblis berubah menjadi abu. Setelah itu, setiap kali sekelompok iblis datang, mereka pada dasarnya berakhir seperti ini. Kaisar Langit tidak cukup untuk melihat mereka, dan mereka secara alami tidak memiliki cukup untuk melihat mereka. Dengan pilar sihir sebagai pusatnya, itu menjadi area terlarang dengan radius ratusan mil, reinkarnasinya dan pemusnahan ruang dan waktu. Dia adalah orang yang benar-benar menghalangi pintu untuk bertarung. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menghela nafas. Ye Chen jelas merupakan contoh tipikal dari pelayan legendaris untuk bekerja. Dia datang dan menghancurkan sebanyak mungkin. Surgawi Demon Pilar adalah sebuah bagian, tapi sekarang telah menjadi gerbang hantu dari Heavenly Demon. Ye Chen beruntung, sebenarnya ada orang yang bereinkarnasi,
1 dari klan Changlong, 2 dari klan Wu, dan 1 dari klan Qilin. Kecuali 4 dari mereka, yang kelima belum ditemukan sejauh ini. Katakan padaku, apakah akan ada Kaisar Langit kedua? Jangan bilang, itu sangat mungkin. Melihat postur tubuh suci, dia berencana untuk membuat masalah besar. Benar, dia memiliki kekuatan itu. Zutian ada banyak diskusi, dan banyak orang memegang tiang memori, siap untuk menggosok gambar setiap saat. Kali ini invasi iblis pada dasarnya adalah segunung mayat dan lautan darah, tapi kali ini, mereka sangat percaya diri. Kaisar Langit tidak melihatnya, tetapi Kaisar Agung datang lagi. Itu masih 9 kaisar, yang mengerutkan kening bersama saat mereka keluar dari pilar sihir. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka jatuh ke dalam mimpi dan ilusi. Tidak ada ketiadaan, dan tidak ada rasa sakit dalam kematian. 1 Kaisar Surgawi, 18 Kaisar Agung, cek cek cek. Kui Niu menyeringai, tidak ada kaisar yang dapat dibandingkan dengan rekor ini. Saudaraku, apakah kamu menginginkan produk khusus? Kaisar kera kecil itu sangat emosional, berdiri di samping Yao Qi. Pertanyaan seperti itu, pelayan telah menanyakannya tidak kurang dari puluhan kali. Ini juga berkat temperamen Yao Qi yang baik, jika tidak, tamparan dapat membuatnya keluar dari Bima Sakti, monyet ini benar-benar layak ditampar. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dengungan pilar ajaib masih berlangsung. Sesekali, akan ada pasukan iblis surgawi yang keluar, masuk dengan mengancam, dan kemudian membentuk kelompok untuk memasuki gerbang hantu. Hati dunia telah tenang, dan Kaisar Surgawi menekan 1, dan 18 kaisar semuanya ditekan Mi, apalagi yang bisa mengejutkan mereka, dibandingkan sebelumnya, ini adalah pemandangan kecil. Selama 9 hari, Ye Chen tidak bergerak. Dalam 9 hari terakhir, saya tidak tahu berapa banyak iblis yang telah dibantai, mungkin lebih. Jumlah iblis yang keluar dari pilar sihir semakin berkurang. Pilar Optimus tingkat Kaisar Surgawi ini juga memiliki batasnya. Pasukan iblis surgawi telah sepenuhnya dimusnahkan. Orang-orang di dunia sangat keluh, ada seorang jenderal yang menjaga gerbang pilar sihir, hanya untuk memudahkan, bunuh sebanyak yang kamu datang, dan menghancurkan seolah-olah Kaisar Surga datang. Tubuhnya sangat licin. Pada hari ke-10, Ye Chen bangkit dan berjalan selangkah demi selangkah, sementara pilar Optimus di belakangnya juga runtuh. Ye Chen telah pergi, begitu pula permaisuri Dong Huang, yang menghilang di sisi lain galaksi di bawah mata dunia dengan takjub. 9 hari ini, interpretasinya adalah mitos. Meski sang pahlawan terlambat, legendanya abadi. Setelah kembali ke Dacu, Ye Chen menerapkan Dao Hua Wan Qian dan reinkarnasi melawan dunia, yang mencairkan darah dan ingatan orang-orang yang bereinkarnasi. Adapun Master Reinkarnasi Naga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Tuan Long adalah Kaisar Surga yang sebenarnya, ingatannya adalah tanda yang tak terhapuskan, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih tidak dapat menghapus ingatan darahnya. Jika dia terbukti sebagai Kaisar, itu mungkin. Bisakah dia kembali? Dongfang Yuling dan Murong Miaoxin keduanya hadir, dengan air mata berlinang. Lin Sihua juga ada di sana, dan Tuan Long adalah tuannya. Ya, Ye Chen tersenyum, melemparkan kekuatan supernatural, dan memusnahkan roh primordial dari Master Naga Samsara, hanya menyisakan gumpalan jiwa, dan benar-benar menyegelnya. Jawabannya sedikit kurang percaya diri. Dia adalah seorang kaisar surgawi level iblis, dan dia bisa membunuh dan membantai. Namun, dia tidak berdaya untuk mengubah ingatan garis keturunan. Keduanya pergi dengan gumpalan di tangan mereka, keduanya menangis. Yun Feng jatuh ke dalam kedamaian lagi. Di bawah pohon tua yang sama, Ye Chen diam-diam mengukir ukiran kayu, dengan rambut dan janggut putih, semuanya sedikit tertiup angin malam. Ye Ling masih memegang pengocok kecil, yang bisa menghapus debu dari bahu Ye Chen, tetapi tidak bisa menghapus usia tua, umur ayahnya telah habis, dan dia hanya memiliki sisa hidup 200 tahun. Di malam hari, dia pergi ke puncak Jade Peak lagi. Kali ini, saya belum kembali selama 10 tahun, belum menyadari Tao, dan hanya melihat gerbang Tao Kaisar, sudah hampir 1000 tahun, dan saya masih belum tahu apa yang hilang. Ada 4 kata yang hanya dia yang bisa mengerti, ujung jalan. Dia telah mencapai akhir, dan pemahamannya tentang Tao telah melampaui permaisuri kehancuran timur, tetapi jalan itu masih rusak, dan dia mencoba yang terbaik untuk melanjutkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka jalan. Dan tidak ada yang bisa membimbingnya.
Garis keturunan tubuh suci kuno benar-benar tidak dapat membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Ada banyak orang yang lewat yang dapat melihat punggung tua Ye Chen melalui pegunungan dan pegunungan. Mereka jelas telah melampaui kaisar. Mengapa tidak bisakah mereka membuktikan Tao dengan kekuatannya? Itu sudah dilakukan. Apakah aku bisa membuktikan Tao atau tidak? Aku tidak bisa menahannya lagi, gumam Ming Jue pelan. Ye Chen berpakaian putih dan berambut putih. Ye Chen punya banyak, tapi baginya, hampir semuanya. Di tahun-tahun ini, jika dia tidak didukung oleh pil lanjutan, dia akan mati karena usia tua. Bukan hanya dia, tapi Bai Zi, Kaisar Kera Kecil, Qin Yu, Dewa Pedang, Master Pedang. Terlalu banyak orang, semuanya telah mencapai akhir hidup mereka. Mengapa? Sambil menghela nafas, Ming Jue berbalik dan memasuki gerbang batu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia perlu menyegel dirinya sendiri. Seperti dia, terlalu banyak orang yang tertidur lelap, ingin menggunakan ini untuk mempertahankan umur mereka yang malang, dan berharap ketika mereka bangun kembali, mereka dapat melanjutkan hidup mereka, setidaknya, hingga kebangkitan generasi mendatang. Terus terang, itulah cara hidup. Tidak semua orang bisa hidup seperti ini. Kaisar dapat memproklamirkan dirinya sendiri, tetapi kaisar tidak bisa, karena kaisar adalah yang tertinggi, asal-usul kaisar, kekuatan ilahi, akar Dao, roh primordial, dan hukum dapat mengikis segel, dan tidak dapat disegel sama sekali. Kaisar membenci cara hidup pada nafas terakhir. Adapun leluhur Tao dan kaisar dunia bawah, mereka adalah pengecualian. Karena misi mereka, dua alam surga dan neraka membutuhkan mereka untuk hidup, dan kedua alam itu juga membantu mereka untuk menyatakan kekuatan ilahi mereka. Adapun Ruoxi, dia adalah pengecualian di antara pengecualian pahami keabadian. Datanglah ke surga, aku akan menyegelmu. Kata Daozu dengan santai, umur Ye Chen hampir habis, jadi mari kita hidup dengan cara lain untuk mengulur waktu, mungkin setelah bertahun-tahun, mereka dapat memikirkan Kaisar Daomen apa yang hilang. Di puncak Jade Peak, Ye Chen tidak bergerak. Tepatnya, dia mengubah wujudnya lagi, rambut putihnya yang terbang berubah menjadi hitam, janggut putihnya menghilang, dan dia kehilangan darah dari tubuh suci. Ledakan. Gemuruh. Gritchu yang damai tidak lagi damai, prestise kekaisaran yang ekstrim menyebar tanpa batas, banyak orang mendengarnya dan datang ke sini bersama. Sialan, mari kita tambahkan kekacauan lagi. Underworld Emperor menggosok bagian tengah alisnya, dan Daozu tidak bisa menahan batuk kering. Dapat dilihat bahwa Ye Chen secara pasif mengubah reinkarnasi, yang akan menghabiskan umur, seperti terakhir kali, dia langsung kehilangan 100 tahun kehidupan. Tidak perlu bertanya, kali ini mungkin sama, umurnya sudah dihitung, dan Ye Chen saat ini tidak tahan. Kaisar Zun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melihat ke arah gerbang kaisar yang halus, dia keluar setelah mengubah reinkarnasi untuk melihat gerbang kaisar tubuh suci. Senior, apa sebenarnya yang kurang dari Kaisar Dao Sekte? Yao Qi telah terwujud, dan bertanya kepada Kaisar Zun dengan mata penuh harapan. Episode 3032 meninggalkan darah, membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar. Kaisar Zun tidak menanggapi pertanyaan Yao Qi. Kaisar puncak ini mungkin tidak mengetahuinya, atau dia mungkin mengetahuinya, tetapi dia tidak ingin mengatakannya, atau dia tidak dapat mengatakannya. Setelah menunggu lama, Yao Qi masih belum mendapatkan jawaban. Kaisar Zun masih tenang, hanya diam-diam menatap gerbang jalan kaisar. Dari apa yang dia lihat, itu 80 tahun. Tahun itu, Daozu menutupi dadanya, dan Kaisar Dunia Bawah menutupi dadanya. Anda tidak ingin berusia 80 tahun, lihat saja beberapa dekade lagi, dan biarkan Ye Chen langsung pergi ke jalan Huang Quan. Tidak ada yang namanya kamu. Tahun itu, Kaisar Zun menghilang. 80 tahun kemudian, Ye Chen kembali lagi, sosoknya sudah hancur, wajahnya pucat, darah berdarah dari sudut mulutnya, punggungnya yang sedikit membungkuk bahkan lebih bengkok, dan tubuhnya penuh dengan udara mati, bergelombang. Terus-menerus. Secara pasif mengubah reinkarnasi, dan diserang balik lagi. Harga serangan balik adalah hilangnya umur panjang, karena dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang reinkarnasi, dan dia kehilangan 20 tahun lebih sedikit dari yang terakhir kali. Sekarang dia hanya memiliki 30 tahun lagi untuk hidup. Benar-benar indah. Kaisar Dunia Bawah mengacungkan jempol kepada Kaisar Zun, sebagai pendiam sebagai leluhur Tao, dan ingin datang sebentar. Setelah menonton selama 80 tahun,
dan kalah selama 80 tahun, jumlahnya menjadi 160 tahun. 160 tahun ini mungkin bukan apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Ye Chen, ini adalah pukulan yang menghancurkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tertangkap basah lagi. Yao Qi terdiam, dan tangan giok diletakkan di belakang punggung Ye Chen, menanamkan asal dan kekuatan ilahi dari jalan kaisar, tapi sayangnya, itu pada dasarnya tidak berguna. Ayah. Dalam kata-kata Ye Ling, ada sedikit tangisan, dan mata indah gadis-gadis itu juga memiliki sedikit kabut. Hanya tinggal 30 tahun lagi. Serahkan darahmu, buktikan Tao dan jadilah seorang kaisar. Yao Qi berbisik, dan menjabat tangan tua Ye Chen. Tinggalkan garis keturunan, buktikan Tao dan jadilah kaisar. Daozu dan Mingdi juga mentransmisikan suara itu secara berurutan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan duduk dengan lelah, mata tuanya yang keruh sulit dilihat, mereka sangat diam. Anakmu, mengapa kamu tidak patuh? Setelah kamu menjadi seorang kaisar, kamu akan memiliki umur yang lebih panjang, yang cukup bagimu untuk mempelajari bagaimana mengintegrasikan asal-usul ekaristi, dan urutannya di balik. Anak muda, Anda perlu memahami fleksibilitas. Dengan janggut, dia memiliki keagungan seorang senior, menegur Ye Chen melalui penghalang manusia, dia memiliki kualifikasi. Kata-katanya juga yang ingin dikatakan Daozu. Ye Chen tidak berbicara, hanya duduk diam di bawah pohon tua. Tiga kaisar langit, bumi dan manusia, saya khawatir pemikiran mereka terlalu sederhana. Meninggalkan darah, membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar. Berhentilah membuat masalah, jalan ini tidak akan berfungsi. Dia tidak mengerti saat itu, tetapi tahun-tahun ini, dia mengerti. Dengan darah, dia adalah tubuh suci Dacheng, dan dia masih memiliki 30 tahun untuk hidup. Tanpa darah, dia hanyalah kaisar semu biasa, bahkan jika dia memakan semua pil yang memperpanjang hidup di dunia, dia tidak akan bertahan 9.000 tahun. Saat melawan 9 kaisar sendirian, dia mengorbankan rentang hidupnya selama 50.000 tahun. Sejak saat itu, jalan untuk menjadi seorang kaisar dengan meninggalkan garis keturunannya adalah jalan buntu. Dapat dikatakan bahwa sekali darah tubuh suci dibuang, itu akan langsung musnah karena esensi kehidupan tanpa menunggu pembuktian Tao segera. Bahkan jika Anda ingin menundukkan kepala ke langit, Anda harus memiliki kualifikasi. Jika dia ingin hidup, hanya ada satu cara, buktikan Tao dan jadilah seorang kaisar. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen, memantulkan cahaya bulan, berjalan keluar dari puncak gadis giok sendirian. Di belakangnya, permaisuri tidak menyebutkan masalah menjadi seorang kaisar, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga diam. Hal-hal, mereka tidak bahkan mengerti. Di Tianxuanmen, Ye Chen muncul lagi. Masih di depan istana Lingqiao, Ye Chen berhenti sedikit. Kali ini, istana Lingqiao tidak berhenti, begitu pula Ruoxi. Sudah bertahun-tahun sejak saya membuka pintu untuk Ye Chen untuk pertama kalinya, jadi saya tidak bisa terlalu kejam. Saya hanya memiliki 30 tahun lagi untuk hidup, jadi saya harus membiarkan dia melihat kedua istrinya. Setelah 30 tahun, mungkin tidak akan ada kesempatan. Karena dia masuk, tubuh peri Ruoxi sedikit gemetar. Seharusnya pikiran bawah sadar Chu Xuan dan Chu Ling. Meskipun mereka tertidur lelap, mereka bisa melihat mata Ye Chen yang tua, bijaksana dan mendalam dalam ingatan. Pada saat ini, mereka sangat berlumpur. Kehangatan senyum Ye Chen melelehkan awan dengan kekuatan ilahi, dan duduk di samping Ruoxi, tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang seperti itu, sudah bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menatap dengan hati-hati. Sayang sekali mereka tertidur lelap dan tidak bisa bangun, mereka melihat dua garis air mata jatuh dari sudut mata mereka menangis dan tertekan. Butuh setengah bulan sebelum dia bangun untuk pergi, punggungnya suram dan tua, semakin tua usianya, semakin cepat umurnya berlalu. Ayo, minum. Tidak jauh dari aula, Raja Manusia menyiapkan meja batu. Ye Chen duduk dengan tenang, hanya minum tanpa bicara. Dia seperti ini membuat Raja sangat tidak nyaman, dibandingkan dengan yang ada di depannya, dia lebih suka melihat pria tak tahu malu dalam ingatannya. Setelah menjadi yang tertinggi, dia tidak suka banyak bicara, tidak hanya Ye Chen, tetapi terlalu banyak kaisar besar dan terlalu banyak fisik suci Dacheng dalam ingatannya pada dasarnya seperti ini. Pasti karena dia telah mengalami lebih banyak, dan dia pasti sudah melihat dengan jelas tidak suka kata-kata ada di tengah mulut. Ye Chen tidak pergi sampai larut malam.
Itu masih puncak-puncak gadis giok, dan dia mendongak lagi. Melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada kekuatan destruktif di antara telapak tangan dan jarinya, bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk menghancurkan Kaisar Daomen. Kaisar Ming dan Daozu mengerutkan kening sejenak. Ledakan. Dengan ledakan dari ketiadaan, gerbang jalan Kaisar, yang telah diukir selama ratusan tahun, tiba-tiba runtuh, dan kekuatan tabu mengalir seperti hujan ringan. Namun, tidak lama kemudian, hujan cahaya yang deras kembali ke kehampaan, dan gerbang Kaisar terlempar dengan sendirinya, masih ilusi. Setelah itu, Ye Chen mencoba beberapa kali, dan pada dasarnya sama saja. Kamu harus tahu apa yang hilang. Bisik Daozu, dan mentransmisikan Ye Chen melalui penghalang antara surga dan manusia. Berani memberitahunya bahwa bahkan hantu pun tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Kata Ye Chen dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa humor. Apakah itu leluhur Tao atau Kaisar Dunia Bawah? Saat Ye Chen mengatakan ini, mereka semua mencium niat membunuh. Itu adalah peringatan dan ancaman. Merekalah yang diperingatkan, dan mereka juga ancamannya. Kenapa repot-repot? Daozu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kali ini, Kaisar Dunia Bawah berhenti berbicara. Ada dugaan bahwa dia mungkin ratusan tahun lebih lambat dari Daozu, tetapi dia masih menebaknya. Baru setelah Ye Chen ingin menghancurkan gerbang Kaisar, dia benar-benar mengerti. Apa yang hilang? Pantas saja tidak ada preseden untuk menjadi seorang kaisar dengan tubuh suci. Setelah sekian lama, Kaisar Ming menghela nafas. Hanya ketika Anda tahu apa yang hilang, Anda akan tahu betapa tragis harganya. Ye Chen tidak membuat suara lagi, dan dia tidak dengan paksa menghancurkan gerbang jalan Kaisar, dia tahu bahwa ada semacam jejak yang tidak dapat dihancurkan. Sebelum pergi, dia hanya meninggalkan tanda reinkarnasi di depan gerbang Dao Kaisar, sehingga dia bisa langsung muncul di sana jika perlu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum langit cerah, saya mendengar aroma nasi menguar dari puncak Yunfe. Murid-murid yang bangun pagi dan mereka yang memiliki indera penciuman yang lebih baik semuanya menggeliat. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Ye Chen sedang memasak. Dalam hal kekuatan tempur, ini menakjubkan di masa lalu. Dalam hal keterampilan memasak, ini tak tertandingi di dunia. Xiao Linghua berjongkok di bahu Xiong Er, mendesah dan lidah keluh. Pergi dan makanlah. Xiong Er menggosok hidungnya, menatap Xiao Linghua, Si Eyun dan Si Tunan, dan setiap kali bakat berkumpul, selalu ada 4 orang. Jalan-jalan puncak. Tidak lapar. Tidak berani. Si Eyun batuk kering, dan Si Tunan juga batuk kering. Lihat betapa pengecutnya kalian berdua. Xiao Linghua melengkungkan bibirnya dan terbang menuju puncak Yunfe seperti aliran cahaya. Kemudian, Si Eyun dan yang lainnya secara kolektif mengangkat kepala mereka, bola mata mereka masih bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, menyaksikan bayi roh kecil itu terbang keluar dari puncak Yunfe sepanjang jalan, tidak bertiup, mereka tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Jadi, jika Anda bukan yang tertinggi, Anda harus menghindari pergi ke Yunfeng untuk makan. Ye Chen hari ini tidak lebih baik dari Ye Chen saat itu. Tamparannya datang, belum lagi mereka, Kaisar harus berlutut. Di puncak Yunfe, gambarnya sangat hangat. Kemurkaan dewa. Sialan. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Ye Ling duduk sendiri, dan mengoceh tentang kalimat ini puluhan kali. Mereka yang mengerti dengan sendirinya akan mengerti, dan mereka yang tidak mengerti, berpura-pura mengerti. Bagaimana mengatakan? Jika tidak ada hukuman ilahi, puncak Yunfe ini mungkin akan lebih hidup, dan setidaknya harus ada banyak orang kecil. Makan ini. Minum semangkuk sup, beri makan yin dan ginjal, dan percantik kulit. Hidangan ini juga enak. Gadis-gadis itu cukup masuk akal, sup untuk sup, dan sayuran untuk sayuran ditumpuk penuh di depan Ye Ling, dan mereka makan saat makan, jadi ada begitu banyak kata. Dia selalu menyebutkan penghukuman dewa. Senyum Ye Chen penuh kerinduan. Tuan, apakah Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan? Di sisi berlawanan, Xian memegang wajah kecilnya di tangannya dan tersenyum. Sang suami berhenti memanggilnya, dan mengubah namanya menjadi Tuan. Jika Anda ingin berbicara tentang keluarga mereka senioritas, itu sangat kacau sejak lama. Tidak ada yang salah. Jangan membuat masalah, menjadi tua dan kuat. Ye Chen membelai janggutnya, dan berkata dengan tulus, punggungnya yang bungkuk langsung tegak, yang berarti, aku baik-baik saja, dan itu lebih dari cukup untuk menjaga kalian.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di meja tertawa, dan dikombinasikan dengan tindakan Ye Chen, tawa menjadi lebih menyenangkan, dan sarapan menjadi lebih hangat. Mulai hari ini, Ye Chen jarang keluar dari puncak Yunfei, hanya pergi ke gerbang Tianxuan setiap 3-5 hari untuk melihat Chu Xuan dan Chu Ling. Kehidupan tubuh suci Dacheng lebih damai dari yang dibayangkan, memasak, mengukir ukiran kayu, menyembah Ye Fan dan yang lainnya, dan pergi ke Tianxuanmen, inilah yang dilakukan tubuh suci Dacheng ini pada hari kerja. Adapun Kaisar Daomen, dia mengabaikannya. Selain itu, dia tidak mencerahkan. Seluruh lelaki tua yang ada di rumah menikmati semacam kebiasaan dengan nyaman. Apa yang disebut membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, baginya, tampaknya telah berlalu, dan dia tidak ingin menyebutkannya lagi, juga tidak berpikir untuk membuktikan Tao lagi. Dan Ye Ling, Jining Suang dan yang lainnya juga memiliki pemahaman diam-diam, apakah itu makan atau mengukir ukiran kayu, mereka tidak pernah menyebutkan masalah Ye Chen Shouyuan, begitu damai selama bertahun-tahun. Lihatlah postur ini, dia benar-benar akan mati karena usia tua setiap hari. Underworld Emperor melipat tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Kami tidak berhak mengganggu jalan yang dia pilih. Daozu santai, mengenakan jas hujan sabut dan jubah, dan duduk di samping danau peri. Kamu benar-benar tidak terburu-buru. Underworld Emperor juga duduk dan menatap Daozu. Apakah itu berguna? Lebih baik. Bahkan jika gerbang jalan kaisar dibuat seperti itu, menurutmu apakah dia akan pergi untuk membuktikan jalannya? Daozu berkata dengan ringan, menyela Kaisar Ming, itu sudah bertahun-tahun, Anda harus memahami sifatnya. Aku tidak tahu apakah dia membuktikannya atau tidak, tapi dia pasti bisa membunuh kita berdua. Kaisar dunia bawah terbatuk datar. Bukan hanya dia, Daozu juga merasa tidak wajar. Mengingat kata-kata Ye Chen malam itu, saya merasa merinding, dan tubuh suci Dacheng melonjak, dan kerabat saya tidak mengenalinya. Episode 3033 tidak bermain dengan baik. Malam puncak Yunfei damai dan tenang. Pemandangan di puncak Yunfei juga sangat hangat. Ye Chen malam ini tidak mengukir ukiran kayu, tetapi memasang kuda-kuda, mengambil kuas, dan melukis pemandangan terindah di dunia. Adapun pemandangannya, itu adalah istri-istrinya. Di bawah sinar rembulan, Yao Qi menarikan pedang, Nan Mingyu menari ringan, Lin Sihua menyulam, Liu Ruyan memainkan piano. Semua diam. Setiap cemberut dan senyum mereka, dan bahkan setiap postur anggun, semuanya ditafsirkan pada gulungan oleh Ye Chen dengan kuas. Ayah, kamu benar-benar berbakat. Ye Ling menghela nafas, berdiri di samping Ye Chen. Setan kecil di dunia juga membuka mata hari ini, dia hanya tahu bahwa ayahnya menipu, menculik, dan mencuri, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga mahir dalam segala hal. Dunia yang tahu caranya. Gadis, belajarlah sedikit. Ye Chen berbicara dengan santai, melirik istrinya tidak jauh, dan membumbui goresan pada gulungan itu, yang dipuji oleh putrinya. Kekuatan legendaris begitu tak terbendung. Hidup. Aku mendengar bahwa kamu melukis gambar untuk ibu ketika kamu berada di Lingyu. Ye Ling tersenyum, dan matanya yang besar berbinar. Itu ayah, mahakarya yang paling dia banggakan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sungguh-sungguh. Bagaimana mengatakan? Apakah potret tubuh manusia Culinger masih ada di dunianya yang kecil? Saya tidak ada hubungannya pada hari kerja, jadi saya mengeluarkannya dan mempelajarinya dengan hati-hati, dan itu terdaftar olehnya sebagai edisi langka di antara edisi langka, satu-satunya di 3 alam surga, bumi dan manusia. Kalau begitu tunjukkan padaku. Ye Ling menarik sudut pakaian Ye Chen, mengedipkan matanya yang besar. Cantik, sangat cantik. Ye Chen berpura-pura bodoh, pura-pura tidak mendengar, menggambar beberapa pukulan, dan tidak lupa mundur beberapa langkah untuk memeriksanya dengan penuh penghargaan, dia tidak menjawab kata-kata Ye Ling sama sekali. Beberapa gulungan gambar baik-baik saja untuk dibacanya, tetapi jika Ye Ling membacanya, itu tidak hanya akan berantakan, tetapi jika tidak dilakukan dengan baik, dunia akan berada dalam kekacauan. Ye Ling tetap diam, menatap Ye Chen dengan tatapan sedikit miring. Bagaimana mengatakan? Dia masih mengerti sifat ayahnya yang suka kencing, setiap kali dia berbicara tentang dia, pasti ada hantu. Semakin penasaran dia tentang gulungan gambar itu. Ning Xuang, jangan berhenti. Xian, bisakah kamu duduk diam? Yusu, ayo pergi sedikit lebih lama. Ye Chen berkata satu demi satu tanpa henti. Saat ini, dia bukan hanya seorang pelukis, tetapi juga seorang konduktor,
berjuang untuk menjadi sempurna, dan dia akan tampil dengan kuas. Harus dikatakan bahwa pelukis ini, tua dan muda, tidak lebih buruk dari seorang juru masak. Dia menulis seperti dewa, dan dia menggambarkan istri-istrinya dengan jelas, anggun dan seperti mimpi. Belum. Sangguan Yuer melirik Ye Chen, selalu merasa bahwa pria itu menghibur mereka, dan dia telah melukis hampir sepanjang malam. Linger, ini sudah larut malam, pergi dan istirahatlah. Kata Ye Chen, dan melakukan pukulan lagi. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku sedang menuju ke sini? Ye Ling mengerutkan bibirnya. Ye Chen tidak menjawab, diasumsikan bahwa dia setuju. Tidak bertiup, jika bukan karena putrinya ada di sini, lukisan di tangannya akan lebih harum dan berwarna dari yang dibayangkan, itu akan menjadi potret tubuh manusia, dia sangat percaya pada kuas di tangannya. Kali ini, Ye Ling pura-pura tidak mendengar, aku masih tidak mengerti kamu. Saya tidak akan pergi, tinggalkan saja di sini dan lihat Anda menggambar. Cantik, sangat cantik. Melihat bahwa tidak mungkin untuk bermain-main, Ye Chen berkonsentrasi pada lukisan. Gambarnya masih hangat. Sangat menarik. Ada beberapa orang berbakat di banyak puncak gunung, semuanya belum tertidur, dan mereka semua bergandengan tangan, menonton pemandangan di puncak Yunfei. Anda berkata, jika bunganya indah dan bulan purnama, lukisan seperti apa yang harus Anda gambar? Anda berkata, dengan begitu banyak menantu perempuan, bagaimana saya bisa menggambar dengan santai? Ini sudah larut malam, dan tidak ada manfaatnya. Kaisar dunia bawah menguap, dan ketika malam sepi, dia akan memberikan perhatian khusus ke puncak Yunfei. Gunung dan sungai itu lelah menonton, dan dia selalu ingin melihat alam liar. Hal-hal, seperti, suka film aksi. Pada saat ini, leluhur Tao yang sedang memancing akan mengirim pandangan menyipit melalui penghalang, tunjukkan wajah. Sempurna. Dengan kata-kata Ye Chen, dia akhirnya menyingkirkan sikatnya. Lehernya sakit. Xian muncul lebih dulu, memutar lehernya dan menggosok bahunya. Saat Ye Chen melukis, dialah yang gelisah dan nakal. Yao Qi dan yang lainnya juga datang. Ketika dia melihat gulungan gambar, matanya yang indah langsung kabur. Ye Chen dalam keluarga mereka sangat pandai bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis, setiap pukulan penuh semangat, dan penggambaran mereka benar-benar sebuah mahakarya. Aku tidak tampil dengan baik. Ye Chen mengelus janggutnya, dan gayanya berangsur-angsur membaik. Tampilan ini membuat semua gadis ingin tertawa. Malam ini lebih lama dari yang diharapkan. Tuan Muda Ye memamerkan keahliannya yang unik, dan semua istri, yang juga pasti pelukis Siu-Siu, Rusian, telah menyingsingkan lengan baju mereka. Setelah selesai, Ye Chen ditempatkan di sana sebagai model. Tuan Muda Ye juga pergi ke jalan, posturnya jelas. Suka, sangat suka. Ye Ling berdiri di samping Sangguan Yuer, mengucapkan kalimat ini berkali-kali, dan raut wajahnya juga tulus. Suka. Sangguan Yuer terkekeh, postur memegang pena itu tidak benar, gulungan gambar yang disimpulkan mendominasi, itu bukan orang, itu jelas babi, yang gendut. Lalu pergi ke Yao Qi dan Lin Sihua dan yang lainnya, itu akan jauh lebih normal. Pada malam hari, mereka bisa melihat jejak kabut air tertinggal di mata mereka, memantulkan cahaya bulan, dan memadat menjadi embun beku setiap kali mereka menarik sehelai rambut putih Ye Chen, mereka merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan, sakit hati. Sepertinya sudah bertahun-tahun dan saya belum melihat Ye Chen dengan hati-hati, tahun-tahun indah dalam ingatan saya telah diliputi oleh usia tua. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, berhenti nakal, dan mengganti kertas gambarnya lagi, diam-diam menggambar orang bernama Ye Chen. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen yang sedang duduk menundukkan kepalanya sedikit, dan rambut putihnya berserakan, dan dengan angin malam bertiup, dia menamparkan wajahnya satu persatu, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan perubahan hidup. Dia harus lelah dan tertidur lelap dengan tenang. Ji Ningsuang dan yang lainnya berhenti, dan dengan kekuatan kelembutan, mereka mengirim Ye Chen kembali ke kamar, dengan air mata menggenang di sudut mata mereka. Mungkin Ye Chen sangat lelah, dia tidur seperti ini selama berhari-hari, berbaring di tempat tidur seperti patung, tidak bergerak. Saat itu masih malam yang tenang, dan puncak Yunfei sepi. Ditemani aroma wanita, kamar kerja perlahan terbuka. Itu adalah Ji Ningsuang yang berjalan keluar, dan melangkah ke puncak-puncak gadis giok, diam-diam menatap gerbang kaisar, matanya yang indah linglung. Dia sedang menonton, begitu pula kedua kaisar, Tianming dan Ming. Perbedaannya adalah dia melihat Kaisar Daomen.
Daozu dan Kaisar Dunia Bawah menatapnya dengan tenang, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, dan ada sedikit perjuangan yang tersembunyi di mata mereka. Kaisar Daomen, pintunya ada di sana, yang hilang adalah jalan Kaisar, yang hilang adalah sumber Kaisar, kekuatan dewa, akar Dao, harta dewa, hukum, roh primordial, tubuh Kaisar. Kaisar. Terus terang, ada kekurangan seorang Kaisar. Jika Anda ingin melemparkan gerbang Kaisar, Anda membutuhkan seorang Kaisar yang lengkap. Untuk dikorbankan. Inilah kekurangan Kaisar Daomen. Kedua Kaisar memikirkannya selama bertahun-tahun sebelum mereka benar-benar mengetahuinya. Baru pada saat Ye Chen ingin menghancurkan gerbang Dao Kaisar, dia benar-benar yakin. Tidak ada preseden bagi tubuh suci untuk menjadi seorang Kaisar, dan itu bukannya tanpa tujuan. Sebagian besar leluhur fisik suci tidak akan pernah membayangkan bahwa fisik suci harus membayar harga yang begitu tragis untuk menjadi seorang Kaisar. Ini akan menjadi jalan berdarah Kaisar untuk menukar satu tertinggi dengan yang lain. Karena itu, Ye Chen ingin menghancurkan sekte Dao Kaisar, karena dia takut Jining Suang juga akan melihatnya. Begitu dia melihatnya, dia akan berkorban tanpa ragu-ragu, dan akan menukar hidupnya dengan nyawanya. Dalam hidup ini, dia sudah berutang cukup banyak. Dia akan memikirkannya cepat atau lambat. Kaisar Dunia Bawah berkata dengan santai, tidak bermaksud memberitahu Jining Suang, bukan karena dia takut Ye Chen akan menyelesaikan akun dengannya, karena dia tahu Ye Chen, Zhong Yaoqi berkorban, bahkan jika dia melemparkan gerbang Dao Kaisar, Ye Chen tidak akan pergi feri. Kaisar Ming tidak mengatakannya, dan Daozu sendiri tidak bisa mengatakannya. Itu adalah tubuh suci dengan makhluk hidup dan obsesi. Ketika dia masih kecil, dia dikorbankan. Ketika dia tidak mau berkhotbah, istrinya juga kehilangan nyawanya untuknya. Ye Fan hampir membuatnya pingsan. Jika ada Yaoqi lain, dia benar-benar akan pingsan. Lansia, apa sebenarnya yang hilang di sekte Kaisar Dao? Bisik Yaoqi, tidak tahu berapa kali dia bertanya. Aku tidak tahu. Daozu dan Kaisar Dunia Bawah berbicara serempak. Yaoqi tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi berbalik perlahan, berbalik 3 kali setelah berjalan, selalu berhenti tiba-tiba dan melihat kembali ke Kaisar Daomen. Seperti yang dikatakan Kaisar Hades, cepat atau lambat dia akan menyadari bahwa dia juga seorang Kaisar. Meskipun penglihatannya tidak sebaik penglihatan mereka, dia akhirnya akan melihatnya. Faktanya, memang begitu. Ye Chen tertidur lelap, tapi Yaoqi terjaga setiap hari. Dia akan pergi ke puncak Yunfe Peak dan diam-diam melihat ke gerbang Kaisar. Sejak malam itu, dia tidak pernah bertanya kepada Patriark Dao dan Kaisar Dunia Bawah lagi. Dengan kata lain, ada semacam spekulasi yang tidak hanya mengakar dan tumbuh, tetapi juga secara bertahap menjadi kebenaran seiring berjalannya waktu. Giuniang, apa yang kamu lihat? Ye Ling juga datang ke puncak gunung sebelum tidur, dan menarik sudut pakaian Yaoqi. Harapan. Yaoqi tersenyum lembut, jawaban yang sama seperti sebelumnya. Harapan. Nanming Yusu dan yang lainnya juga ada di sana, menatap Chang Miao selama berhari-hari. Sayang sekali mereka bukan kaisar, dan mereka tidak bisa melihat gerbang kaisar. Namun, satu hal yang pasti, dua kaisar Tianming dan Ming tidak akan ragu, apalagi rakyat Wanyu biasa, yaitu, salah satu dari mereka dapat menghancurkan tubuh mereka untuk Ye Chen tanpa ragu-ragu dalam keadaan apapun. Juga merupakan obsesi. Keluarga ini diselimuti kesedihan dan perpisahan. Kecuali Ye Ling, semua orang telah mati, dan setiap orang telah menukar hidup mereka sendiri dengan kehidupan Ye Chen. Dewa perang yang tak tertandingi layak untuk rakyat jelata di semua wilayah, tetapi dia kasihan pada istri dan anak-anaknya, dia telah mengambil nyawa terlalu banyak orang sendirian. Ini sudah larut malam, tidurlah lebih awal. Yaoqi tersenyum lembut dan menjentikkan tangannya dengan ringan. Semua gadis hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, dan mereka bengkok satu persatu, dan dikirim ke kamar kerja oleh Jining Suang. Dia juga turun gunung, pergi ke hutan bambu kecil, dan berdiri di depan makam Ye Fan untuk waktu yang lama, menempelkan 3 batang kesturi yang tidak bisa dinyalakan. Dia juga berdiri di depan pintu kamar Ye Chen untuk waktu yang lama, matanya yang indah masih sedikit linglung, dan dia pernah memainkan sebab dan akibat dengan Ye Chen di matanya dalam sekejap, itu adalah periode perubahan. Dia diam, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga diam. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu apa yang akan dia lakukan. Kedua kaisar membuka mulut mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Merefleksikan cahaya bulan yang terang,
Yaochi tiba-tiba berbalik, dan berjalan ke pintu selangkah demi selangkah. Itu adalah gerbang Kaisar Ye Chen, tetapi baginya, itu adalah gerbang hantu. Selama bertahun-tahun, keanggunan permaisuri tidak ada bandingannya. Episode 3034 bukanlah yang kami katakan. Diawasi oleh kedua kaisar, Yaochi memasuki puncak misti. Tuhan tanpa ampun. Sangat perlu untuk menyiksa Ye Chen sampai mati sebelum semuanya berakhir, anak itu dikorbankan, dan istrinya juga dikorbankan. Ekaristi membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar, harganya sungguh tragis. Pada ketiadaan, Yaochi telah jatuh, diam-diam menatap Daomen Kaisar. Untuk pertama kalinya, dia begitu dekat dengan gerbang ini. Gerbang tubuh suci Kaisar lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun itu adalah gerbang ilusi, itu lebih menakutkan daripada gerbang kekaisarannya. Namun, sebelum dia melangkah maju, dia melihat sosok di depan gerbang jalan Kaisar, perlahan mengukir bentuk aslinya, dengan pakaian putih dan rambut putih serta janggut putih. Itu benar, itu Ye Chen, yang sudah bangun. Dengan kata lain, Yaochi secara tidak sengaja melanggar batasan yang ditetapkan olehnya, dan batasan itu dibuat untuk Yaochi. Ning Xuang, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen sedikit tersenyum. Datang, untuk melihat gerbang Dao Kaisar. Permaisuri menunduk, tanpa sadar kehilangan tatapan tubuh suci. Xiao Jiuku, kapan dia menjadi pandai berbohong? Ye Chen tersenyum lembut, dan mengambil jubah dan meletakkannya di tubuh Yaochi. Kaisar tidak takut dingin, tapi suaminya takut dingin istri, satu kalimat mengatakan tidak ada, tidak baik sama sekali. Ye Chen, aku sudah kehilangan Ye Fan, dan aku juga tidak ingin kehilangan ibunya. Dengan suara serak, Ye Chen menepisnya. Gumpalan-gumpalan yang jatuh dari rambut istrinya, dengan lembut membelai pipinya yang pedih. Permaisuri menangis, dengan air mata berlinang. Gadis bodoh, aku belum mati. Ye Chen meraih tangan permaisuri dan berjalan menyusuri misti selangkah demi selangkah. Semakin banyak permaisuri menangis, semakin sakit dia, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengenal Ye Chen dengan baik, tapi apa yang terjadi malam ini, sepertinya suaminya lebih mengenalnya dan sudah memikirkan semuanya. Dengan Ye Chen menjaga pintu, dia tidak bisa memasuki gerbang jalan Kaisar. Tangan Ye Chen sangat hangat, dan dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Selama periode ini, dia melirik dua dunia surga dan neraka. Dengan tatapan ini, jantung Kaisar Ming berdetak kencang, dan Patriark Dao merasakan jantungnya berdetak kencang, merasakan angin sejuk bertiup dari belakang. Bukan itu yang kami katakan. Kaisar dunia bawah terbatuk. Untuk beberapa alasan, dia sangat takut pada mata Ye Chen, yang begitu tenang dan tanpa emosi, sangat menakjubkan. Keadaan pikiran Dao Zu mirip dengan itu. Jika kita berbicara tentang Kaisar Agung, yang paling memalukan adalah mereka berdua, yang sedikit ingin buang air kecil karena mata tubuh suci. Ye Chen tidak berbicara, tapi perlahan menutup matanya. Dia bisa mengatakan peringatan malam itu, dan dia bisa melakukannya sendiri. Jika mereka berdua benar-benar mengatakannya, dia tidak keberatan meruntuhkan dunia surga dan neraka. Canggung. Kedua kaisar tertawa datar dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Begitu saja, keduanya tidak lupa untuk saling memandang, lihat dirimu. Sebuah lelucon, bagaimanapun juga, sebuah lelucon. Karena misi mereka, tidak satupun dari mereka bisa mati. Karena misinya, Ruoxi tidak bisa mati. Jika bukan karena misi itu, mengapa ada kebutuhan untuk pergi ke Yaochi, salah satu dari mereka bersedia menjadi ngengat api. Bukan untuk hal lain, hanya untuk Ekaristi untuk mewartakan Tao dan menjadi kaisar. Pentingnya keberadaan tubuh suci Kaisar Cheng akan jauh melebihi dari permaisuri pengadilan surgawi kuno, dan akan menggantikannya sebagai pemain dalam permainan, dan permaisuri pengadilan surgawi kuno juga akan bersedia menjadi bidak itu. Jika kamu benar-benar ingin berkorban, paling tepat untuk memasukkan anak ke-6. Dapat diandalkan. Bisikan dua dunia hanya bisa didengar oleh kedua kaisar. Di puncak-puncak gadis giok, ada dua sosok lagi, Ye Chen duduk dengan tenang, Yaochi dimiringkan di bahunya, begitu sunyi sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kedua punggungnya, bermandikan bintang dan sinar bulan, dan tertutup debu tahun-tahun, puncak gadis giok menyaksikan cinta kuno. Namun, niat awalnya tidak berubah, dan dia masih ingin memasuki sekte Tao Kaisar untuk mempersembahkan korban, yang dia butuhkan hanyalah kesempatan. Dia memiliki niat asli, dan Ye Chen juga memiliki obsesi. Dalam 30 tahun ke depan,
dia akan menjadi penjaga gerbang, dan sebelum dia pergi, dia akan berjaga di depan gerbang Kaisar Dao. Malam ini lebih tenang dari yang diharapkan. Di pagi hari, sebelum langit cerah, saya mencium aroma nasi lagi. Pintu berderit satu demi satu. Yeling keluar, Xian dan yang lainnya juga keluar, dan mereka semua menggosok pelipis mereka sejauh ini. Pikiran mereka masih pusing, tetapi mereka tidak dapat mengingat apa yang terjadi semalam, dan semuanya kosong. Setelah makan, sekelompok lelaki tua datang lagi. Suasana di meja teh agak aneh, tidak peduli Xuan Huang atau Dao Huang, semua orang memandang Ye Chen dengan mata yang tidak bersahabat, seperti ayah Bei Sheng, wajahnya sangat gelap. Kemampuan Anda untuk memanah kubis harus diturunkan dari nenek moyang Anda. Ye Chen cukup tenang, tapi dia benar-benar tidak bisa menutupi adegan ini. Kaisar Langit menekannya, dan dia ditakuti oleh lelaki tua itu. Ru Biou, Ru Hao Tian Xiyue, dan Ru Nanming Yusu semuanya memegangi pipi mereka dan memandang mereka dari jauh. Setiap kali Ye Chen menoleh, dia bisa melihat mata indah mereka yang berkelap-kelip. Ayah tidak akan membuangnya. Ye Ling bergumam sambil duduk di bawah pohon tua. Itu mungkin. Xian terkekeh, ingin melihat adegan itu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat orang tua yang sedang minum teh terbang keluar satu persatu, masing-masing dengan ekspresi bingung. Namun, bukan Ye Chen yang membuangnya, tetapi orang yang terlempar ke udara oleh semacam kekuatan. Itu sekuat Xuan Huang, hampir hancur secara fisik, dan sedikit lebih lemah seperti Hao Tian Xuanzhen, yang hampir kalah jiwanya di tempat. Bukan hanya mereka, tapi gadis-gadis yang masih menonton juga terpengaruh. Satu-satunya yang bisa berdiri teguh adalah Empress of the Eastern Wilderness. Alasannya adalah karena Ye Chen mengubah wujudnya lagi, dan tanpa peringatan apapun, dia menjadi Kaisar Xianwu. Para tetua yang paling dekat dengannya semuanya menderita secara kolektif, dan berkat Kaisar dia tidak menunjukkan paksaan, jika tidak, orang tua akan musnah di tempat. Benar-benar berbakat. Kaisar dunia bawah tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir mati tersedak. Nenek moyang Tao dari surga tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dadanya. Pada titik ini, Anda dapat melihat siapapun, tetapi Anda tidak ingin melihat Kaisar Zun. Tidak masalah jika dia bermanifestasi, Ye Chen yang menderita, dan Ye Chen akan kehilangan umurnya setiap kali dia mengubah reinkarnasi secara pasif. Sekarang, Ye Chen hanya memiliki sisa 30 tahun, yang tidak cukup untuk kehilangan, karena umur panjangnya, dia akan musnah dalam sekejap. Tepat ketika kedua kaisar hendak memarahi ibu mereka, hal-hal aneh terjadi lagi. Kaisar Zun yang diam, dengan rambut panjang seperti air terjun, berubah menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan punggungnya yang tinggi dan lurus juga banyak bengkok, dan ada banyak kerutan pada kehormatan kaisar. Ngegiate Shou Yuan. Kaisar dunia bawah tertegun sejenak, dan kemudian matanya menyipit. Kamu benar-benar melawan langit. Daozu bergumam pelan, penglihatannya sedikit lebih tinggi daripada Kaisar dunia bawah, dan dia bisa melihat lebih jelas. Sebelum Ye Chen, umur yang hilang karena perubahan reinkarnasi tidak hilang, seharusnya tersebar ke reinkarnasi pertama, ke Kaisar Zun. Sekarang dia menyangkalnya, itu tergantung seberapa tinggi pemahamannya tentang reinkarnasi. Yaoqi bisa mendengar kata-kata Kaisar dunia bawah meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya tahu bahwa Kaisar sudah tua dan umur Ye Chen akan bertambah. Dengan kata lain, bahkan jika reinkarnasi diubah, Ye Chen tidak akan mati karena usia tua. Terima kasih, senior. Bisikan di hatinya adalah ucapan terima kasih kepada Kaisar Zun. Karena Kaisar Zun bermanifestasi, Ye Chen tidak bisa lagi menghentikannya. Dengan kata-kata di dalam hatinya, dia melangkah keluar lagi, naik ke puncak Misti, dan mendarat lagi di depan gerbang Kaisar Dao. Namun, dia masih tidak bisa masuk, karena Kaisar Xianwu juga datang, dan dengan telapak tangan yang ringan, dia mengirimnya ke Miu Miao. Kemudian, saya melihat Kaisar Zun melangkah ke gerbang jalan Kaisar. Episode 3035 Harapan Dunia ke-9. Ledakan. Kaki Kaisar Zun jatuh, dan seluruh dunia bergetar. Punggungnya masih kokoh seperti monumen, berdiri di akhir tahun, tubuh kaisarnya larut inci demi inci, asalnya, Daogen, roh primordial. Semuanya menghilang inci demi inci, atau, dikorbankan untuk Kaisar Daomen. Setiap kali dia memadamkannya, gerbang Dao Kaisar ilusi menjadi kokoh,
dan pola hukum dan jalan suci serta pola abadi di atasnya menjadi jelas, dan prestise kaisar yang kuno dan hancur berangsur-angsur pulih. Ethereal dan ilusi, itu menjadi gelap dalam sekejap, awan gelap mengepul, menutupi cahaya dunia, mencoba menguasai alam semesta, kilat dan guntur bergemuruh di dalam, penglihatan melintas, dan bahkan lebih banyak kekuatan tabu menyapu keberuntungan, dan setiap jejak ki yang jatuh penuh dengan kekuatan-kekuatan kehancuran. Apa yang salah dengan ini? Semua orang di bawah langit tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan tanpa sadar mengangkat kepala mereka. Saat Anda melihatnya, Anda bisa melihat sebuah gerbang besar yang menjulang ke langit, yang diukir inci demi inci, megah dan perkasa selama 9 hari, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda gemetar. Benar, tidak hanya kaisar, tetapi bahkan dunia dapat melihat gerbang jalan kaisar melalui kehampaan dan kehampaan. Itu karena mereka bisa melihatnya sehingga mereka terkejut. Gerbang macam apa itu, gerbang jalan kaisar? Sangat buruk. Ledakan. Gemuruh. Tanpa sadar, ruang angkasa telah runtuh, alam semesta juga kacau balau, dan gunung-gunung di bawahnya telah hancur dan runtuh. Kota. Permaisuri kehancuran timur berbisik, dan ada sinar cahaya di tubuhnya yang melesat ke langit, mengumpulkan penjaga jalan kaisar, jangan sampai gerbang jalan kaisar meruntuhkan Heng Yue ke tanah. Gerbang terlalu kuat. Pipinya pucat, dan dia bisa melihat kaisar di gerbang Dao Kaisar, masih sekarat sedikit demi sedikit, mengorbankan tubuhnya sendiri. Setiap kali Kaisar Zun meninggal, sekte Kaisar Dao menjadi lebih kuat. Setiap kali Kaisar Zun meninggal, Ye Chen akan mewujudkan 1 poin. Proses itu sangat menyilaukan, dan dunia tidak dapat melihatnya, tetapi 3 kaisar surga, bumi, dan manusia dapat melihatnya. Itu adalah puncak, mempersembahkan korban ke gerbang Tao Kaisar. Seluruh pintu memantulkan cahaya darah kaisar. Aku memikirkan tentang awalnya, tapi aku tidak mengharapkan akhirnya. Kaisar dunia bawah bergumam pelan, menatap kosong, selama ada seorang kaisar yang akan memberikan pengorbanan kepada sekte Dao Kaisar, dia tidak pernah berpikir bahwa pengorbanan akan terjadi. Kaisar. Dia mengira Kaisar Zun sudah mati, tetapi era perubahan dalam cara kaisar ini mengejutkannya berkali-kali. 3 manifestasi kaisar sebelum dan sesudah membalikkan kognisinya. Kaisar yang mati masih bisa keluar dari reinkarnasi, dan dia bisa berkorban untuk jalan kaisar dan menempa gerbang jalan kaisar dengan postur yang sempurna. Pada saat ini, dia sedang kesurupan. Dia tidak tahu apakah akan mengejutkan metode Kaisar Zun, atau dikejutkan oleh reinkarnasi Ye Chen, yang dapat menanggung kaisar puncak. Apakah itu Ye Chen atau Kaisar Zun, mereka telah melampaui dia. Masalah ini telah menjadi tabu di langit sejak awal. Kaisar Zun dan Ye Chen melakukannya, mencakup 9 reinkarnasi, mengubah reinkarnasi itu menjadi jalan kaisar tubuh suci. Aku tidak sebaik kamu. Gumam Daozu pada dirinya sendiri, seperti Kaisar Ming, menatap Kaisar Zun dengan bingung. Chen. Hari ini, Daozu tahu bahwa Ye Chen secara pasif mengubah reinkarnasinya beberapa kali sebelum dan sesudah, itu bukan kebetulan, Kaisar Zun yang ingin melihat Kaisar Daomen. Mungkin, sejak pertama kali Ye Chen secara pasif mengubah reinkarnasinya, Kaisar Zun telah melihat apa yang hilang di sekte Dao Kaisar. Oleh karena itu, pengorbanan Kaisar bukanlah kebetulan, reaksi reinkarnasi, reaksi tabu, semuanya, Kaisar akan menanggungnya untuk Ye Chen, hanya untuk menempa gerbang Kaisar. Dia 10.000 tahun yang lalu, jadi dia hari ini. Kata Kaisar dunia bawah, dan melirik leluhur Tao. Daozu terdiam, tapi dia juga punya spekulasi seperti itu. Kehidupan pertama adalah Kaisar, dan yang ke-9 adalah tubuh suci Dacheng. Ada 9 reinkarnasi besar, reinkarnasi pertama dikorbankan untuk reinkarnasi ke-9, seolah-olah sudah menjadi angka pasti sejak 10.000 tahun yang lalu. Tetapi kedua kaisar tidak dapat mempercayainya. Di era perubahan cara kaisar ini, bagaimana mungkin Kaisar Zun begitu jauh? Apakah dia dewa? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan ini, mungkin hanya Kaisar Zun sendiri yang mengetahui rencana reinkarnasi generasi ke-9. Sekarang, semua ini tidak penting, yang penting Kaisar Zun mempersembahkan korban, dan gerbang Kaisar Dao berangsur-angsur mengeras. Engah, engah, engah. Kaisar berdiri diam, membiarkan tubuh Kaisar dikuburkan dan roh primordial dimusnahkan, hanya menyisakan pandangan belakang ke dunia. Apa yang dikatakan Daozu benar, dialah yang menumbangkan reinkarnasi, dan dialah yang menanggung serangan ganda dari tabu dan reinkarnasi, dan dalam prosesnya,
memotong reinkarnasi sedikit demi sedikit. Saat Kaisar Zun benar-benar mati, Ye Chen akan benar-benar terwujud. Pada saat itu juga akan menjadi pemutusan reinkarnasi sepenuhnya. Ini akan menjadi persembahan pengorbanan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Selama periode ini, jika ada kesalahan dalam satu langkah, itu akan menyebabkan runtuhnya reinkarnasi mereka berdua. Kaisar Xianwu akan menghilang, dan Ye Chen akan juga bubar. Hanya karena reinkarnasi keduanya tidak sama, dan pemahaman Ye Chen tentang reinkarnasi jauh di belakang Kaisar Zun ada perbedaan dalam reinkarnasi, dan sulit untuk diseimbangkan. Oleh karena itu, pertukaran reinkarnasi dan pengorbanan Kaisar ini tidak dapat diselesaikan oleh Kaisar Zun sendirian, dan dukungan Ye Chen diperlukan. Perbedaannya adalah Kaisar Zun aktif, sedangkan Ye Chen pasif. Ledakan. Gemuruh. Ledakan Chang Miao menjadi semakin keras, dan seluruh dunia bergetar. Gerbang Dao Kaisar, itu gerbang Dao Kaisar. Raja manusia sangat bersemangat. Dia bisa melihat gerbangnya, tetapi dia tidak bisa melihat Kaisar, dan dia tidak tahu berapa harga yang dia bayar untuk pemadatan gerbang Dao Kaisar. Orang tua, siapa gerbang Kaisar? Xiong Er dan Xie Yun, satu di setiap sisi, menarik sudut pakaian Ren Wang. Tentu saja itu milik Ye Chen. Raja Dewa Keberuntungan yang baik membelai janggutnya dan memberikan jawaban yang pasti. Begitu kata-kata ini keluar, orang awam terkejut. Gerbang Ekaristi Kaisar Dao, Kaisar ke-10 dari Chu Agung, ini akan membuktikan Tao melawan langit. Untuk melanggar tabu kuno Untuk sesaat, dunia heboh. Ye Chen awalnya adalah seorang master, dan dia bisa menekan Kaisar Surgawi dengan satu tangan. Jika dia membuktikan Tao, siapa yang akan bersaing dengan langit dan alam semesta? Giu Niang. Ye Ling memanggil dengan lembut, dan menarik ujung pakaian Yao Qi. Jangan takut. Permaisuri tersenyum lembut, masih menatap gerbang Dao Kaisar, masih menatap Kaisar Zun. Jika seorang Kaisar tidak cukup untuk memperkuat gerbang Dao Kaisar, dia akan bergegas tanpa ragu untuk memalsukan itu gerbang Dao Kaisar. Keadaan pikirannya juga merupakan keadaan pikiran semua wanita. Sekarang, mereka hanya tahu apa yang disebut harapan. Gerbang jalan Kaisar akan menjadi harapan Ye Chen untuk hidup. Jika perlu, tidak ada dari mereka yang akan ragu. Tidak hanya mereka, setiap orang yang dapat melihat gerbang Dao Kaisar juga memiliki tekad seperti itu, dan setiap orang selalu siap. Di gerbang Dao Kaisar, tubuh Kaisar, kecuali kepalanya, telah hancur total, termasuk roh primordial dan akar Dao. Kaisar Zun menangis, atau Ye Chen menangis. Benar untuk mengubah reinkarnasi, tetapi dengan pengorbanan Kaisar, dan kematian Kaisar secara bertahap, keduanya secara bertahap dalam reinkarnasi, sampai Kaisar pertama menghilang, kedua reinkarnasi akan terputus, dan Ye Chen akan mewarisi itu. Reinkarnasi pertama yang telah menjadi cangkang kosong. Memotong juga merupakan fusi, kesatuan sejati dari 9 generasi. Proses ini hanya dapat diselesaikan sepenuhnya setelah Ye Chen membuktikan Tao. Nak, harapan reinkarnasi di dunia ke-9 membutuhkanmu untuk melanjutkan. Sudah bertahun-tahun sejak Kaisar Zun berbicara untuk pertama kalinya, suaranya serak dan penuh perubahan, tetapi dengan senyum lembut. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Ye Chen. Senior, apa yang bisa saya lakukan? Ye Chen menangis dan suaranya serak. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Seorang Kaisar Agung di puncak bersedia melakukannya mengorbankan dirinya untuk membantunya menempa tubuh gerbang Kaisar. Aku sudah mati. Senyum Kaisar Zun menjadi lebih lelah, dan sinar cahaya terakhir yang tersisa di matanya yang keruh juga berangsur-angsur musnah. Benar, dia sudah mati, terkubur 10.000 tahun yang lalu, yang disebut reinkarnasi 9 generasi hanyalah kelanjutan dari harapan, dan Ye Chen adalah kelanjutan dari harapan. Fakta telah membuktikan bahwa kehidupan ke-9-nya telah berjalan dengan sangat baik, bahkan melampaui kehidupan pertamanya. Jika bukan karena pemahaman Ye Chen tentang reinkarnasi, dia tidak akan dapat terwujud lagi di dunia. Karena ini terjadi, dia akan menggunakan tubuh kekaisarannya untuk menyalakan api harapan yang menyilaukan seperti matahari. Apakah itu variabel atau angka tetap? Dalam kehidupan pertamanya, dia selalu bersiap. Dialog lintas reinkarnasi penuh dengan perubahan. Dia akhirnya menghilang. Pada saat itu, Kaisar meninggal dan tubuh suci terwujud. Pada saat itu, reinkarnasi pertama terputus dan diwarisi oleh reinkarnasi ke-9, dan 9 generasi menjadi satu, dan secara bertahap berakhir.
Air mata Ye Chen masih mengalir, berduka atas reinkarnasi dunia ke-9. Bagaimana mungkin itu belum dilemparkan? Kata-kata Kaisar Ming menyela pikiran Ye Chen. Kaisar Zun berkorban, tetapi gerbang Dao Kaisar belum benar-benar mengeras, dan masih ditutupi dengan lapisan ilusi seperti itu. Belum lagi Kaisar dunia bawah, bahkan Patriark Dao pun terkejut. Seorang Kaisar puncak, mengorbankan tubuh sendiri, tetapi masih gagal untuk melemparkan gerbang Kaisar, jalan Kaisar dari tubuh suci, betapa mengerikannya itu. Permaisuri Wilderness Timur pindah, melangkah ke puncak Misti, dia sudah menyadari bahwa satu Kaisar tidak cukup, lalu ada dua. Sayangnya, dia masih belum bisa masuk. Dengan kata lain, dia masuk, dan Ye Chen, yang keluar lagi, menarik gerbang jalan Kaisar. Bahkan jika dia mempersembahkan korban, gerbang jalan Kaisar tidak akan bisa dilemparkan, karena kekurangan gerbang jalan Kaisar adalah bukan jalan Kaisar. Apa yang hilang? Kaisar dunia bawah bertanya, dan leluhur Tao juga bertanya. Seorang Kaisar puncak dikorbankan untuk menebus jalan Kaisar, dan gerbang jalan Kaisar masih belum lengkap. Apa yang hilang? Ye Chen berdiri di depan gerbang Dao Kaisar, dan menanyakan pertanyaan yang sama, air mata di sudut matanya belum mengering, apakah dia menangis untuk kehidupan pertama, tubuhnya hancur berkeping-keping, tubuhnya hancur. Tubuhnya hancur, apakah dia hilang atau tidak? Holy Fisik. Benar-benar tidak bisa menjadi seorang kaisar. 3 kaisar surga, bumi, dan manusia bergumam pelan, tidak tahu siapa yang mereka tanyakan. Mereka bertanya, dan Ye Chen juga bertanya. Dia tidak pernah begitu damai untuk sesaat. Dia diam-diam melihat Daomen Kaisar, dan dia juga melihat ke langit dengan tenang, ada kemarahan yang mengerikan, yang merupakan raungan dari jiwa. Mengapa Ekaristi tidak bisa menjadi kaisar? Mengapa Ekaristi tidak bisa berkhotbah? Ledakan, gemuruh. Ketidaktaatannya tampaknya telah membuat marah langit lagi, dan petir serta guntur menjadi semakin kuat, dan dia ingin menghancurkan langit dan memusnahkannya. Ye Chen tetap tidak bergerak, membiarkan hukuman ilahi mencabik-cabiknya. Dia yang tenang adalah yang paling menakutkan, seperti dewa iblis tidur yang tak tertandingi yang secara bertahap terbangun, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Jalan Kaisar menuju Ekaristi adalah jalan buntu. Tapi dia tidak percaya. Dia ingin membuktikan Tao, dia ingin menjadi seorang kaisar, bukan untuk rakyat jelata, tetapi hanya untuk kehidupan pertamanya, dan harapan itu telah menjadi obsesinya.